Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Shalom. Sungguh bersyukur kita pagi hari ini boleh dipertemukan kembali walaupun secara online. Puji syukur karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan sekali lagi supaya kita bisa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik. Dimampukan Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita mengawali hari ini dengan terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Kita mau pujikan sebuah pujian lebih luas dari samudra. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk hari baru, hari pemberian Tuhan. Ya Tuhan, begitu besar kasih setia Tuhan, walaupun kami seringkali melupakan Tuhan, kami meninggalkan Tuhan, kami tidak melibatkan-Mu di dalam hidup kami, namun Engkau setia menemani kami di saat kami terpuruk, di saat kami jatuh. Engkau tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mau mendengar suara-Mu, kiranya Tuhan membuka hati pikiran kami, supaya Roh Kudus-Mu boleh bekerja di dalam hati kami, dan kami boleh tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Mari berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Ya, renungan pada pagi hari ini diberi judul Sepakat untuk Tak Setuju. Sedangkan bacaan Alkitab terambil dari Roma 14 ayat 1 sampai 12. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Roma 14 ayat 1 sampai 12. Judul perikopnya, jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri.
Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam hidup kita. Amin. Ya, renungan pagi hari ini diberi judul Sepakat untuk Tak Setuju. Saya ingat pernah mendengar ayah berbicara tentang sulitnya menjauhkan diri dari perdebatan yang tak berujung tentang perbedaan di dalam memandang sesuatu hal. Ayah berkata bahwa alangkah baiknya apabila kedua pihak yang berdebat itu sepakat untuk tidak setuju. Namun apakah kita benar-benar dapat mengesampingkan perbedaan yang tidak dapat disatukan ketika begitu banyak hal penting yang dipertaruhkan? Itulah salah satu pertanyaan yang dijawab Rasul Paulus di Perjanjian Baru dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Dalam tulisannya kepada para pembaca yang terhisap dalam beragam konflik sosial, politik, dan agama, Paulus menyarankan cara-cara untuk menemukan kesamaan sekalipun berada di tengah pertentangan yang sangat besar. Menurut Paulus, sikap sepakat yang untuk tidak setuju dapat dicapai apabila kita mengingat bahwa setiap dari kita akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Tidak hanya untuk pendapat kita, tetapi juga untuk cara kita memperlakukan satu sama lain dalam perbedaan yang ada. Konflik yang terjadi sebenarnya dapat menjadi kesempatan untuk mengingat bahwa ada hal-hal lain yang lebih penting daripada pemikiran kita sendiri. Kita semua akan ditanya, apakah kita telah mengasihi satu sama lain, bahkan mengasihi musuh kita, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Setelah saya pikir-pikir, saya ingat bahwa ayah sering mengatakan bahwa meskipun sepakat untuk tak setuju itu baik, tetapi yang lebih penting adalah melakukannya dengan semangat mengasihi dan menghargai satu sama lain. Dengan semangat kasih, kita dapat sepakat untuk tak setuju. Dengan semangat kasih, kita dapat sepakat untuk tak setuju. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kita diajar Tuhan untuk menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan kita berusaha untuk mengasihi dan menghargai orang lain seperti Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Dimanapun kita berada, hendaklah kita mengasihi dan menghormati orang lain, menghargai orang lain seperti kita ingin dihargai oleh orang lain. Mari kita kembali berdoa.
Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kembali supaya kami di dalam perbedaan pendapat, di dalam perbedaan pandangan, kami dimampukan untuk melihat, kami dimampukan untuk dapat menghargai perbedaan-perbedaan itu Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu nyata di dalam diri kami, sehingga keberadaan kami Tuhan tidaklah bisa menjadi batu sandungan untuk orang lain, namun keberadaan kami bolehlah menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Pagi ini Tuhan kami berdoa untuk kegiatan belajar kami Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami semangat supaya di dalam kami belajar, kami tetap mau bersungguh-sungguh, kami tetap bisa berkonsentrasi terhadap setiap materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, dan kami boleh mengikutinya dengan baik. Kami bersemangat Tuhan. Kami mohon kekuatan Tuhan, kami mohon kesehatan yang daripada-Mu, supaya hari-hari kami boleh mengisinya dengan kegiatan yang positif, dan semuanya itu Tuhan, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Semuanya boleh kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan sepanjang hari ini, dari pagi, siang hingga malam nanti Tuhan, hanya di dalam penyertaan Tuhan. Kiranya Roh Kudus, kiranya kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan tetap kami nantikan, dan kami percaya penyertaan-Mu tidak akan pernah melewatkan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Shalom, Tuhan memberkati.